Assalamualaikum Laskar Karet Bres dimanapun Anda berada. Ada 16 konsultasi dan pertanyaan peternak yang hari ini akan saya jawab. Seperti apa 16 konsultasi tersebut? Silahkan simak di intro berikut ini. Bres dimanapun Anda berada, itu tadi 16 konsultasi dan pertanyaan dari peternak yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi akan langsung saya jawab satu-satu. Pertanyaan pertama, Rian Ananta. Maaf dok, mau tanya, kalau sudah terlanjur belum disuntik kesehatan, gimana minta solusinya? Matur nuwun. Jadi Rian Ananta ini bertanya dari video saya yang saya buat sebelumnya tentang 5 tips membuat induk memproduksi pedet setahun 1 kali ya. Jadi kalau jenengan tidak melakukan treatment postpartus, tetap 4 langkah setelahnya harus dilakukan. Langsung pemberian obat cacing, genjot nutrisi, deteksi birahi, teknis perkawinan jangan sampai terlambat. Jadi kenapa sih kok kita harus memperbaiki nutrisi di saat si induk itu barusan bunting dan menyusui? Karena memang dari nutrisi inilah nanti seekor induk akan bisa muncul hormonalnya. Jadi kebanyakan sapi induk yang mengalami penundaan, mengalami masalah reproduksi, mengalami penundaan atau kemunduran birahi, ini adalah induk yang nutrisinya kurang. Ya, yang nutrisinya kurang sehingga jangankan dibuat untuk metabolisme hormonal, dibuat untuk hidup aja dia susah. Karena pada saat bunting dan menyusui, seekor induk itu sangat butuh nutrisi tinggi. Kalau jenengan malah mengurangi, ya dia hidup sendiri aja dia butuh nutrisi banyak. Ditambah dia barusan bunting 9 bulan, ditambah dia barusan melahirkan dan dia sedang menyusui. Oke, jadi konkretnya jika belum dilakukan treatment postpartus, yang harus dilakukan adalah 4 poin setelahnya harus tetap dilakukan. Yang pertama adalah berikan obat cacing, perbaiki nutrisi, deteksi birahi, dan jangan sampai terlambat. Itu Mas Rian Ananta, semoga bermanfaat. Dunia pertanian, dok mau tanya, pedet saya umur 3 bulan, tapi induknya birahinya kok gak teratur. Ya, kecenderungan molor 7-10 hari. Padahal pasca melahirkan suntik kesehatan dan comboran rutin. Oke Pak Bos, jenengan 7-10 hari ini kan siklus birahi itu kan setiap 21 hari sekali. Masa pre-estrus 1 sampai dengan 3 hari. Oke, estrus 22 jam 4 hari. Ya, ditambah masa met-estrus 3 sampai dengan 5 hari. Berarti total sebenarnya mulai sapi ini gejala birahi sampai selesai itu dia butuh waktu paling tidak 9 hari. Kalau sapinya jenengan 7 sampai 8 hari, jangan-jangan sebenarnya sapi ini jenengan ini birahi. Ya, birahi, tetapi jenengan deteksinya kecepatan. Dari masa pre-estrus sudah jenengan deteksi sebagai puncak birahi. Karena masa pre-estrus itu 1 sampai 3 hari, anggap 3 hari ya. Ya. Lalu masa estrus itu 22 jam, anggap berapa? 1 hari, berarti 3 tambah 1 hari 4 hari. Masa met-estrus itu terjadi 3 sampai dengan 5 hari, anggap 5 hari berarti 9 hari. Sesuai dengan gejala sapinya jenengan.
Jadi tinggal kita pinter-pinter mendeteksi kapankah puncak birahi itu muncul atau estrus itu muncul. Oke, dunia pertanian. Rian Ananta lagi tanya, maaf dok, tanya lagi dosis obat cacing buat indukan menyusui berapa biar lebih jelas. Oke, makasih dok, semoga Pak Dokter gak bosan-bosan. Oke, jadi begini, dosis obat cacing itu sudah ada di masing-masing produk. Jadi misalkan seperti albenol atau albenol atau Fermo yang kandungannya dia albendazol, itu rata-rata diberikan untuk dosis untuk berat 1 bolus itu untuk berat badan 250 sampai 300 kilo. Kalau sapinya jenengan 300 kilo, ya berikan 1 bolus aja. Kalau jenengan perkirakan sapinya jenengan 500 kilo, dikasih 1,5 tidak apa-apa. Jadi tergantung dari produk atau obat yang kita gunakan. Tapi rata-rata itu 200 sampai 300 kilo per bolus, ya. Jilong bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dok, sapi saya udah lahiran, pedetnya umur 2 bulan lebih 10 hari, tapi belum birahi lagi. Apa boleh kalau saya suntik hormon biar birahi kembali? Gini, suntik hormon itu akan berhasil di kondisi-kondisi tertentu. Kondisi di mana korpus luteum itu tidak berkembang, kondisi di mana ovarium itu tidak berkembang, tetapi tidak akan berfungsi jika ada infeksi rahim. Ya. Nah, jenengan kalau mau menyuntik hormon itu nanti tergantung pada si dokter atau si mantri ketika memeriksa sapinya jenengan. Apakah mungkin berhasil atau tidak? Tetapi kalau saya yang ditanya, sebaiknya sebelum memutuskan untuk dilakukan injeksi hormon, jenengan wajib memberikan obat cacing dulu. Yang kedua, jenengan evaluasi makanan. Jangan-jangan makanan yang jenengan berikan ke sapi jenengan itu kurang. Jadi konkretnya silakan dilakukan treatment hormon setelah seekor induk mendapatkan obat cacing. Yang kedua, setelah seekor induk kita evaluasi nutrisinya. Secara kualitas dan kuantitas harus masuk. Oke? Monggo, intinya itu. Berlian Pratama, Pak Dokter saya mau tanya, maksudnya dilakukan dengan jujur dan objektif itu gimana? Adakah dusta di antara petugas IB dan peternak? Tak bos, semua profesi, ya, saya tidak akan menyebut profesi apa. Semua profesi, semua pekerjaan itu ada oknum yang menjalankan pekerjaan dengan baik, yang menjalankan pekerjaan dengan tidak baik, yang menjalankan pekerjaan dengan curang. Ya. Jadi apakah ada dusta di antara IB dan peternak? Wallahu a'lam. Tetapi secara objektif inseminasi buatan itu dilakukan di dalam serviks di depan pintu kedua serviks, karena serviks itu ada 4. Yang kedua, straw kualitasnya harus bagus, ya. Yang selanjutnya adalah di waktu yang tepat dan pemeriksaannya pun juga harus objektif. Jadi kalau bunting ya dikatakan bunting, kalau tidak bunting ya dikatakan tidak bunting. Kalau bunting ya sudah tidak usah dikawin suntik. Kalau tidak bunting dan birahi dikawin suntik saja. Tapi manusia di profesi dan pekerjaan apapun ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jujur, ada yang curang. Semuanya itu fitrah manusia, bos. Izah Channel, misal gak dikasih hijauan apa bisa maksimal dok? Apakah ada pengganti? Jerami fermentasi bisa sebagai pengganti. Mustafa, dok apakah aman kalau sapi nyusu diberi obat cacing? Aman. Hamli Jazuli, assalamualaikum dokter. Walaupun sudah dikasih IB, sapi saya tiap minggu birahi. Apakah ada kelainan dok? Ada kelainan bos. Waalaikumsalam. Jadi kemungkinan besar ada kelainan. Konkretnya, jika yang terjadi seperti ini, yang harus jenengan lakukan adalah evaluasi kualitas makanan, evaluasi kuantitas makanan, dan yang ketiga jenengan panggil dokter atau mantri untuk melakukan pemeriksaan status reproduksi. Apakah yang sebenarnya terjadi di rahimnya sapinya jenengan? Ya, itu solusi dari saya. Pardiman 22, salam ngarit beras-beres. Makasih atas ilmunya. Jenis obat cacing untuk induk menyusui apa ya dok? Bisa jenengan berikan yang kandungannya albendazol, bisa jenengan berikan yang kandungannya oxfendazol. Monggo. Albenol, wormzol, Ferro, Calbazen, dan lain-lain. Banyak sekali.
Anang Ariwibowo mau tanya Pak Dokter, minimal berapa kali kita harus ngasih obat cacing pada sapi yang baru melahirkan? Apa cukup 1 kali setelah melahirkan? Jika jenengan tidak tergesa-gesa, maka setelah dikasih obat cacing di 14 hari pasca kebuntingan, seekor induk bisa diulang di 21 hari pasca kebuntingan. Tetapi 21 hari pasca pemberian obat cacing yang pertama. Tetapi masalahnya adalah ketika kita sudah memberikan obat cacing, maka pemberian atau inseminasi buatan disarankan 45 hari setelah pemberian obat cacing. Jadi akan mundur lagi. Makanya terserah jenengan, apakah jenengan siap menunggu lebih lama demi bersihnya induk atau tidak. Tapi prinsipnya diberikan 1 kali boleh, diulang juga boleh untuk obat cacingnya. Oke? Dian Prasetyo, Dok, daun kelor untuk sapi bunting aman atau tidak? Untuk sapi bunting, jika sapi bunting sebaiknya kelor tidak diberikan. Tapi untuk sapi menyusui, monggo kelor bisa diberikan. Tukimen aja, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Salam beras-beras Dok. Dok mau tanya, ini sapi bapak saya anaknya sudah 5 bulan, belum birahi Dok, apa harus dikawin suntik perangsang? Jawabannya sudah ada di pertanyaan yang tadi itu. Jadi intinya, apakah harus disuntik perangsang? Sapi harus bebas obat cacing. Sapi dipastikan tidak ada infeksi bakteri di dalam rahim. Dan sapi pastikan tidak kekurangan atau tidak mengalami ketidakseimbangan nutrisi. Jika 3 ini bisa dipastikan, monggo silakan dihormon. Karena prinsipnya sapi tidak birahi secara umum sebabnya 2, infeksi rahim dan kurang nutrisi. Infeksi rahim harus diobati dulu, kekurangan nutrisi diperbaiki nutrisi dulu dengan didahului pemberian obat cacing. Didi Haryanto, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Salam ngarit dari Palu. Sapi darah saya kemarin dari vaginanya keluar lendir keruh, sedikit bening. Apakah itu pertanda birahi? Bisa jadi birahi. Tetapi rumusnya, sapi darah dan sapi yang baru pertama kali birahi pasca melahirkan, birahi pertama biasanya gejalanya tidak dominan muncul. Biasanya gejalanya hanya muncul sedikit. Jadi yang perlu dilakukan oleh jenengan adalah jenengan genjot nutrisinya dan tunggu di birahi kedua atau birahi ketiga baru dikawinkan. Oke? Arok Heru, Dok mau tanya, babon saya udah hampir 4 bulan setelah IB, tapi kaki depan pincang. Solusinya gimana? Oke, jenengan harus bisa memastikan pincangnya karena apa? Karena luka di teracak, karena kesleo, karena masalah lain, atau karena kekurangan nutrisi kalsium dan magnesium. Jika ada luka, trauma dan lain-lain, jenengan panggil dokter untuk memastikan bahwa segera terobati sebelum efek dari pincang di depan ini mempengaruhi ketiga kaki sisanya dan akhirnya deprok. Ya, jika sapinya jenengan itu gejala awal dari hipokalsemia dan hipomagnesemia, maka yang harus jenengan lakukan adalah tetap memanggil dokter, konsultasikan dan memberikan terapi nutrisi berupa mineral, comboran dan air gula. Oke? Semoga bermanfaat Arok Heru. Ranto, Dok saat ini sapi saya ambruk dari pagi. Padahal semalam sapi saya tidak apa-apa makan lahap. Saya lihat perut tidak kembung. Tadi siang sudah disuntik kata Pak Mantri karena musim dan pengaruh cuaca. Tanya aja ke mantrinya diagnosanya apa dan prognosenya apa. Prognosa itu kemungkinan sembuh atau tidak. Ya, jika nanti Pak Dokter atau Pak Mantri menyimpulkan prognosenya bagus, ya no problem. Ditunggu aja proses kesembuhannya. Oke? Dolphin Cell, ini pertanyaan bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dokter, apa tetes tebu bisa untuk pengganti mineral? Mohon dijawab. Jadi begini, kandungan tetes tebu itu adalah sukrosa, laktosa, fruktosa dan lain-lain. Ya, yang terkait dengan gula, partikel-partikel gula, unsur gula. Selain ini dia juga mengandung kalsium, magnesium, kalium dan lain-lain. Mineral itu kandungannya hampir sama dengan tetes tebu. Ya, tapi dia ada vitaminnya. Jadi, tetes tebu dan mineral ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama tetapi berbeda. Jika tetes tebu, dia memiliki selain nutrisi yang bagus, dia memiliki fungsi memudahkan pencernaan, meningkatkan palatabilitas pakan, memudahkan lambung untuk mencerna makanan. Ini fungsi dari tetes tebu.
Sedangkan fungsi dari mineral dia tidak ada ke arah ini. Dia hanya mengisi, memenuhi, melengkapi nutrisi-nutrisi yang tidak ada di dalam hijauan, comboran, dan lain-lain. Jadi tetes tebu dan mineral memiliki nutrisi yang hampir sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Jika ingin memudahkan pencernaan dan lain-lain, gunakanlah tetes tebu. Tetapi jika hanya ingin melengkapi nutrisi, maka gunakanlah mineral. Jadi itu jawaban yang bisa saya berikan untuk Dolphin Cell. Monggo Laskar Ngarit yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe dan belum melihat-lihat silahkan di channel Sahabat Satwa TV ini. Kita banyak membahas, kita banyak berdiskusi, kita banyak belajar bersama tentang bagaimana cara merawat sapi yang baik dan benar. Sekian video dari saya, itu tadi 16 pertanyaan. Mohon maaf jika ada kurang berkenan, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.